Yang keberapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita kembali bertatap muka di sini mempelajari kaedah-kaedah bahasa Arab atau ilmu nahwu dari kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajurrumiyah. Dan ini merupakan pertemuan yang ke-37. Teman-teman yang menyimak pelajaran ini dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dilimpahi karunia, nikmat dan kebaikan-kebaikan serta kemudahan untuk mempelajari ilmu syar'i secara khusus dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya secara umum. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang ke-37 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang na'tun. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu na'tun, ya. Yang mana na'tun ini merupakan salah satu daripada at-tawabi', kata yang mengikuti. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa at-tawabi' terbagi menjadi 4. An-na'tu, ada al-'atfu, ada al-badalu, dan ada at-taukidu. Sekarang kita masih berada pada jenis yang pertama dari at-tawabi', yaitu an-na'tu. Setelah sebelumnya kita membahas tentang definisi an-na'tu, bahwasanya an-na'tu adalah at-tabi' al-mushtaq atau al-muawwal bil-mushtaq al-muwaddihu li matbu'ihi fi al-ma'arif al-mukhassisu lahu fi an-nakirat. Dan kita juga sudah membahas tentang pembagian isim, ya, berdasarkan apakah dia memiliki turunan kata, ya, apakah dia memiliki akar kata atau tidak, maka terbagi menjadi mushtaq dan jamid. Dan juga kita sudah mempelajari tentang kapan isim yang bukan mushtaq boleh menjadi na'tun. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang aghradun na'ti, tujuan-tujuan adanya na'tun, ya. Tujuan orang Arab mendatangkan na'tun dalam suatu ucapan atau suatu kalimat. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lain, yaitu anwa'un na'ti, tentang jenis-jenis na'at. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis waffaqahullahu ta'ala pada halaman 201 yang bawah, anwa'un na'ti yanqasimun na'tu ila qismaini, bahwa an-na'tu, na'at atau sifat, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama na'tun hakikiyun, dan yang kedua na'tun sababiyun. Jadi na'at itu ada yang hakiki, ada yang sababi. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala, di pertemuan yang ke-37 ini kita akan membahas an-na'tul hakiki. Apa itu an-na'tul hakiki dan bagaimana contoh an-na'tul hakiki? InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita bahas pula jenis yang kedua, yaitu an-na'tus sababi. Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan dijaga olehnya dimanapun berada, di halaman 202 penulis menyebutkan tentang definisi an-na'tul hakiki. Disebutkan di kitab Al-Ifadah ini, al-hakiki huwa alladhi yubayyinu sifatan mawjudatan
haqiqatan fismin qablahu. Jadi yang disebut sebagai na'tun hakiki itu adalah suatu na'tun, ya, suatu sifat, ya, yang ada pada isim sebelumnya secara hakikat. Kita lihat definisi yang disebutkan di sini, huwallazi yubayyinu sifatan mawjudatan haqiqatan fismin qablahu. Perhatikan. Kita anggap garis ini, ya. Kita anggap dua garis ini adalah na'tun dan man'utnya, sifat dan mausufnya, kata yang mengikuti dan kata yang diikuti. Ini na'tun. Nah, ketika tadi disebutkan bahwasannya na'tun hakiki itu adalah allazi yubayyinu sifatan mawjudatan haqiqatan fismin qablahu, maksudnya adalah sifat ini, ya, dia menjelaskan na'tun ini, sifat yang letakkan di sini itu menjelaskan tentang sifat yang dia sifati, ya, tentang kata yang sebelumnya yang dia sifati, yang mana sifat itu benar-benar ada pada kata ini. Dapat dipahami? Kita ulangi lagi. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa pembahasan tentang na'tun, maka kita mempelajari ada kata atau istilah na'tun, ada istilah man'ut. Na'tun dialah yang disebut sebagai tabi', yang mengikuti, dan dia datang setelah suatu kata, sesudah suatu kata yang disebut sebagai matbu', yang diikuti, atau kalau pembahasan kita tentang na'tun, maka yang diikuti itu istilahnya adalah man'ut. Jadi ini na'tun, ini man'ut, atau istilah yang juga populer, ya, ada sifat dan mausuf, sifat dan yang disifati. Nah, ketika sifat ini menjelaskan, ya, tentang sifat yang ada pada kata sebelumnya secara hakikat, yakni benar-benar ada pada kata sebelum itu, maka itu yang disebut sebagai hakiki. Ya. Kenapa kita katakan seperti ini? Nanti, ya, di jenis yang kedua, na'tunnya ini dia tidak menjelaskan sifat yang ada pada kata sebelumnya. Dia tidak menjelaskan sifat yang ada pada kata sebelumnya secara ya benar gitu. Ya. Adapun yang hakiki disebut hakiki karena haqiqah, karena memang benar-benar sifat itu mensifati kata yang sebelumnya. Kalau dikatakan di sini ini adalah buku cantik, maka kata-kata cantik itu benar-benar sifat untuk buku. Ya, haqqan, benar-benar, atau haqiqatan, benar-benar sifat untuk kata yang datang sebelumnya atau kata yang dia ikuti. Ya, itu secara sederhananya tentang an-na'tul hakiki. Huwa alladhi yubayyinu sifatan mawjudatan fismin qablahu, atau ya, ini definisi yang lain juga, atau an-na'tul hakiki, yang disebut sebagai an-na'tul hakiki, huwa alladhi ya'ti ba'dahu dhamirun mustatirun yakunu fa'ilan au na'iba fa'ilin. Atau na'tun hakiki itu adalah suatu sifat yang setelahnya ada dhamir mustatir. Ada dhamir mustatir. Yang mana dhamir mustatir ini status dia kalau tidak sebagai fa'il, maka sebagai naib fa'il. Ya. Kita lihat lagi, ya, di coretan kita tadi. Ini kata yang diikuti atau disebut man'ut. Ini na'tunnya atau mausuf, ini sifahnya. Nah, na'tun ini dia disebut hakiki karena setelahnya itu ada dhamir yang mustatir, yang tersembunyi. Dhamirnya tidak tampak, tidak zahir, tidak bariz, tapi tersembunyi. Ya. Nah, dhamir ini dia di-i'rab sebagai fa'il atau sebagai naib fa'il. Nah, ketika yang datang setelah na'tun itu adalah dhamir yang dapat di-i'rab sebagai fa'il atau naib fa'il, maka na'tun ini disebut sebagai na'tun hakiki. Ya, jelas ya? Baik, kita akan lihat contoh. Kata penulis nahwu, contoh, Muhammadun talibun mujtahidun. Ini yang sudah
kami tulis di papan tulis, Muhammadun talibun mujtahidun. Muhammad adalah seorang siswa yang mujtahid. Ya. Di sini ya. Mana na'tun dan mana man'ut? Mana sifat dan mana mausuf? Sifat di sini adalah mujtahidun. Dia mensifati apa? Talibun. Ahsantuma. Ya, Muhammad ini mubtada, talibun khabar. Nah, khabarnya ini disifati dengan kata mujtahidun. Jadi mujtahidun na'tun dan man'utnya adalah talibun. Kemudian pada kalimat yang kedua ya, disebutkan di kitab dan juga kami sebutkan di sini, Sa'idun rajulun kadzabun. Sa'id rajulun kadzabun. Susunannya sama seperti kalimat di atas, ya, mubtada dan khabar. Khabarnya memiliki sifat. Sa'id adalah rajul, seorang laki-laki yang bagaimana? Kadzab, banyak dusta. Ya. Kemudian yang ketiga, Zaidun talibun afdalu min Sa'idin. Kalimat ini juga merupakan jumlah ismiyah yang sama seperti yang di atas. Zaidun adalah mubtada, khabarnya adalah talibun, dan dia man'ut. Dia juga sebagai kata yang disifati. Sifatnya adalah afdalu min Sa'id. Afdalu. Sifat dia adalah lebih afdal atau lebih utama, lebih baik daripada si Sa'id. Ya. Baik. Ada satu yang tidak kita tulis, ya, yaitu Zaidun rajulun syuja'un. Zaid adalah laki-laki yang pemberani. Perhatikan kata-kata mujtahidun, kadzabun, syuja'un yang ada di buku, kemudian kata-kata afdalu. Ya. Mujtahidun, kadzabun, afdalu, yang mana ketiga ini di-i'rab sebagai na'tun, ya, atau sifatun. Ketiga-tiganya adalah na'tun hakiki. Hukumnya adalah marfu'. Kenapa? Karena kata yang sebelumnya juga marfu', ya. Makanya dia marfu'. Jadi ketiga-tiganya disebut sebagai na'tun marfu'un. Kemudian kita katakan wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Yang setelah na'tun itu ada fa'il. Dan fa'ilnya ini adalah dhamir mustatir. Taqdiruhu huwa. Ya, taqdiruhu huwa. Ya, jelas ya? Baik. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi, ya. Ini baru muqaddimah. Coba lihat lagi jumlah selanjutnya, ya, jumlah yang sebelah kiri di papan tulis, Muhammadun talibun mujtahidun. Muhammadun talibun mahbubun. Muhammad ini mubtada, sama seperti tiga kalimat sebelumnya. Talibun ini khabar, dan khabarnya merupakan kata yang disifati, man'ut atau mausuf. Na'tunnya adalah mahbubun. Apa arti mahbub? Yang dicintai, yang disenangi, yang disukai. Si Muhammad adalah seorang siswa yang dicintai. Ya. Baik. Jadi mahbub di sini adalah na'tun. Hukumnya marfu' karena mengikuti kata yang sebelumnya, marfu' talib, ya. Kemudian wa naibul fa'il, ya, wa naibul fa'ili ba'dahu, dan setelahnya ini ada naib fa'il. Dan naib fa'il ini adalah dhamir mustatir. Taqdiruhu huwa. Kembalinya ke talib. Ya, atau kembalinya ke Muhammad, tapi lebih tepat dikatakan kembalinya ke talib. Nah, perhatikan, ya, ini baru penjelasan tentang apa tadi? Maksud dari an-na'tul hakiki. Bahwa an-na'tul hakiki itu huwa alladhi ya'ti ba'dahu dhamirun mustatir. Adalah na'at, suatu sifat yang setelahnya ada dhamir mustatir. Dan dhamir mustatir ini terkadang di-i'rab sebagai fa'il, seperti yang antum lihat di tiga kalimat pertama.
Kita katakan tadi semua dhamir mustatir yang datang setelah na'atnya itu adalah fa'il. Wal fa'ilu ba'dahu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Wal fa'ilu ba'dahu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Wal fa'ilu ba'dahu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Nah, atau di-i'rab sebagai naibul fa'il dhamir mustatir ini, sebagaimana yang kita katakan pada kalimat yang keempat, yang mana na'tunnya adalah mahbubun wa naibul fa'ili ba'dahu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Tapi pertanyaannya, kapan dhamir mustatir yang datang setelah na'tun itu di-i'rab sebagai fa'il, kapan di-i'rab sebagai naibul fa'il? Kaedahnya disebutkan di bawah. Perhatikan. Idza kana an-na'tu isma maf'ulin kana ad-dhamiru ba'dahu na'iba fa'ilin. Nah, kalau seandainya antum melihat atau menggunakan suatu na'tun yang merupakan atau yang mengikuti pola isim maf'ul, atau dia merupakan isim maf'ul, ya. Kalau seandainya na'tunnya merupakan isim maf'ul, maka dhamir yang datang setelah itu disebut atau di-i'rab sebagai naibul fa'il. Kenapa? Li'anna ismal maf'ul, kata penulis, yusawil fi'lal mabniya lil majhul. Karena isim maf'ul itu sama seperti fi'il mabni lil majhul. Ya, seakan-akan seperti ini. Muhammadun talibun, ya, hubbiba mungkin bisa, atau Muhammadun talibun yuhabbu, ya. Yang penting dia sama seperti fi'il mabni lil majhul. Nah, taib, kalau seandainya dia sama, dia bisa disamakan dengan fi'il mabni lil majhul, maksud bisa disamakan itu, kita bisa menghapus kata mahbub, kita ganti dengan fi'il mabni lil majhul yang merupakan asal dari kata mahbub tadi. Nah, tentunya kalau seandainya ada fi'il mabni lil majhul, berarti harus ada naibul fa'il. Itu asalnya kenapa na'tun yang bentuknya isim maf'ul setelahnya kita katakan ada naibul fa'il yang merupakan dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Ya. Itu satu saja, ya. Kalau seandainya na'tunnya isim maf'ul. Taib, wa idza kana an-na'tu syai'an akhar ghaira ismil maf'ul, kalau seandainya, ya, na'tunnya itu berbentuk lain daripada isim-isim mushtaq yang sudah kita pelajari kemarin. Apa itu? Apa saja isim mushtaq yang sudah kita pelajari kemarin? Ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada sighah mubalaghah, ada isim tafdhil, ada sifah musyabbahah. Pokoknya kalau seandainya na'tunnya maf'ul bih, maka dhamir yang datang setelahnya di-i'rab sebagai maf'ul bih. Kalau seandainya selain isim maf'ul, artinya kalau seandainya dia fa'il seperti contoh pertama, atau bentuk na'tunnya adalah sighah mubalaghah seperti contoh kedua, atau isim tafdil seperti contoh ketiga, yang penting selain maf'ul bih, kata penulis, kana ad-dhamiru ba'dahu fa'ilan, maka dhamir yang datang setelah na'tun itu kita anggap atau kita i'rab sebagai fa'il. Makanya tadi pada kalimat yang tiga ini, setelah na'tun kita katakan wal fa'ilu ba'dahu, dan fa'il yang datang setelahnya merupakan dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Kenapa? Li'anna al-asya' al-ukhra ghaira ismil maf'ul tusawi al-fi'l al-mabniya lil ma'lum. Nah, dikarenakan selain isim maf'ul tadi, ya, selain isim maf'ul dari bentuk-bentuk isim mushtaq yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu sama atau setara dengan fi'il mabni lil ma'lum. Kalau isim maf'ul setara dengan fi'il mabni lil majhul, yakni kalimat pasif, maka selain isim maf'ul itu setara dengan fi'il mabni lil ma'lum atau kalimat aktif. Nah, kalau seandainya fi'il mabni lil ma'lum, yang kita tanyakan atau yang kita cari bukan naibul fa'ilnya tetapi fa'ilnya. Ini asal kenapa na'tun yang bentuknya itu isim fa'il, sifah musyabbahah, isim tafdil, sighah mubalaghah, itu yang datang setelahnya adalah
fa'il, bukan naibul fa'il. Kalau seandainya dia isim maf'ul, baru yang datang setelahnya itu di i'rab sebagai naibul fa'il. Jelas ya? Baik. Kalau seandainya saya katakan hadza rajulun mahmudun. Nah, hadza rajulun mahmudun. Maka mana na'tunnya di situ? Mahmudun. Kemudian dhamir mustatir yang datang setelahnya di i'rab sebagai naibul fa'il, karena mahmud itu adalah isim maf'ul dari kata hamida yahmadu, mahmudun. Ya. Kalau saya katakan misalnya Muhammadun, ya, Muhammadun lahu, ya, Muhammadun lahu kitabun hasanun. Muhammadun lahu kitabun hasanun. Ya. Muhammad dia memiliki buku yang bagus. Mana di sini yang bisa di-i'rab sebagai na'tun? Hasan. Yang datang setelahnya di-i'rab sebagai fa'il atau naibul fa'il? Fa'il. Karena selain isim maf'ul. Ya, senang. Jadi kita ketahui yang sedikit ini, yaitu pokoknya kalau seandainya isim maf'ul yang datang setelahnya naibul fa'il. Selain itu, maka fa'il. Taib. Jelas ya? Kita masuk ke hukum dari na'tun hakiki. Apa sih hukum dari na'tun hakiki? Qala al-muallifu, penulis wafaqahullahu ta'ala mengatakan, ahkamuhu yatba'un na'tul hakiki man'utahu fi kulli syai'in. Na'tun hakiki ini dia mengikuti man'utnya dalam segala hal. Kita ulangi, na'tun mengikuti man'ut dalam segala hal. Apa yang dimaksud dengan segala hal? Ai, yang pertama fil i'rab. Dalam hal i'rab yang pertama. Maka na'tun harus mengikuti man'ut. Na'tun hakiki harus mengikuti man'utnya dari segi i'rab atau dalam hal i'rab. Artinya, kalau seandainya man'utnya adalah majrur, maka na'tunnya juga harus majrur, ya. Kalau seandainya man'utnya adalah mansub, maka na'tun juga harus mansub. Kalau seandainya man'utnya adalah marfu', maka na'tun juga harus marfu'. Jadi harus mengikuti matbu'nya atau man'utnya, kata yang sebelumnya itu, dalam segala hal. Yang pertama dalam hal i'rab, ya, rafa, nasab, jar. Kemudian wan nau' dalam hal jenis. Apa yang dimaksud dengan jenis? Yakni at-tadhkiri wa ta'nits, dalam hal mudzakkar dan muannas. Maksudnya apa? Kalau seandainya kata yang diikuti itu adalah kata yang mudzakkar, maka na'tun harus mudzakkar. Kalau kata yang diikuti adalah muannas, maka na'tun harus muannas. Ini yang kedua. Hal yang ketiga, wal adad, dalam hal jumlah atau bilangan. Dalam hal bilangan maksudnya di sini adalah yang pertama al-ifrad, yang kedua at-tathniyah, yang ketiga al-jama'. Yakni kalau seandainya kata yang diikuti atau man'ut, ya, kata yang disifati dia dalam bilangan mufrad, maka na'tun juga harus dalam bentuk mufrad. Ya, seperti yang kita lihat di sini. Talibun itu adalah mufrad. Maka kita harus mengatakan mujtahidun dalam bentuk mufrad. Tidak boleh kita mengatakan mujtahidani atau mujtahiduna. Enggak boleh. Ini menyelisihi dalam hal bilangan. Ya. Begitu juga kalau seandainya man'ut atau kata yang diikuti dalam bentuk mutsanna dua, maka na'tun sifat juga harus dalam bentuk mutsanna. Kalau seandainya di sini talibani, maka di sini harus mujtahidani. Ya. Kemudian wal jama', ya. Kalau seandainya man'ut
kata yang diikuti dalam bentuk jamak, maka harus dalam bentuk jamak juga na'tunnya. Kalau di sini seandainya tullabun, maka di sini mujtahiduna. Ya. Kalau seandainya di sini adalah rijalun, maka di sini harus kadzabuna. Ya. Kalau seandainya di sini tullabun, maka di sini mahbubuna. Ya. Begitu. Taib. Kemudian hal yang keempat, wat ta'rifi wat awit tankir. Dalam hal ma'rifah dan nakirah. Ya, dalam hal ma'rifah dan nakirah, maka na'tun juga harus sama dengan man'utnya. Kalau seandainya man'utnya ma'rifah, maka na'tun harus ma'rifah. Kalau man'utnya adalah nakirah, maka na'tun juga harus nakirah. Lihat contoh yang disebutkan oleh penulis, hadarat talibul mujtahidu. Hadara at-talibul mujtahidu. Perhatikan kata at-talib al-mujtahid. At-talib dari segi i'rab, dia apa i'rabnya? Marfu', maka al-mujtahidu marfu' juga. Ya, na'tunnya. Dari segi jenis, at-talib itu muzakkar atau muannas? Muzakkar, maka al-mujtahidu muzakkar juga. Dari segi adat, at-talib itu mufrad, mutsanna atau jama'? Mufrad, maka al-mujtahidu juga mufrad. Dari segi ma'rifah dan nakirah, at-talib itu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, tandanya adalah al-alif wal lam, maka al-mujtahidu. Enggak boleh kita katakan hadarat talibu mujtahidun atau hadara talibun al-mujtahidu, tidak bisa. Harus sama dalam segala hal. Dalam segala hal yang dimaksud adalah dalam 4 hal ini. Dalam hal i'rab, dalam hal nau' atau jenis, dalam hal adat atau jumlah, dan dalam hal at-ta'rif atau tankir, ma'rifah dan nakirah. Atau bahasa lainnya sebagaimana kata penulis, wa yumkinu an naqul. Ya. Boleh juga kita katakan dalam kaedah hukumnya tadi, yatba'un na'tu man'utahu fi arba'ati asya'a min asyaratin. Nah, boleh juga istilah lainnya kita katakan bahwasannya na'tun selalu mengikuti man'utnya pada 4 dari 10 perkara. 4 dari 10. Maksudnya apa? Wahia wahidun minal i'rab. 1 dari i'rab. Ya. Kemudian wa wahidun minan nau', mengikuti 1 dari jenis. Wa wahidun minal adad, mengikuti 1 dari adat. Wa wahidun minat ta'rif aw tankir, dan 1 dari ma'rifah dan nakirah. Kalau kita jumlahkan semuanya adalah 10. I'rab ada berapa? Ada 3. Ya. Kemudian nau' jenis ada 2, muzakkar muannas. Adat ada berapa? Ada 3, mufrad, mutsanna, jama'. Kemudian ma'rifah dan nakirah. Jadi na'tun mengikuti 4 daripada yang 10. Ya, daripada yang 10. Taib. Jelas tentang hukum na'tun hakiki ya. Sekarang kita masuk ke jenis na'tun hakiki. Ya, ternyata na'tun hakiki pun ada pembagiannya. Kata penulis wafaqahullahu ta'ala, wa yanqasimun na'tul hakikiyu ila 3 aqsam. Wahia, dan na'tun hakiki itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yaitu pertama mufrad, yang kedua jumlah, dan yang ketiga syibhu jumlah. Ya. Kalau berbicara tentang mufrad, jumlah dan syibhu jumlah, maka kita ingat ya tentang apa? Kita ingat tentang misalnya anwa'u al-khabar. Ya, jenis-jenis khabar yang juga terdiri dari jumlah, ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada yang syibhu jumlah. Kita juga ingat tentang anwa' khabar kana yang juga terdiri dari mufrad, jumlah ataupun syibhu jumlah. Begitu juga anwa' khabar inna yang juga terdiri dari mufrad, jumlah atau syibhu jumlah. Nah, jenis-jenis na'tun hakiki juga terbagi menjadi mufrad, jumlah, dan syibhu jumlah. Ya, saya rasa tentang maksud dari 3 ini sudah
sudah kita pahami karena ini sudah berulang-ulang sebelumnya. Namun yang baru di sini adalah tentang syarat untuk setiap jenis. Syarat na'tun untuk setiap jenis kita akan pelajari di sini insya-Allah taala. Mari kita lihat jenis yang pertama, an-na'tu al-mufrad. Na'tun hakiki yang mufrad. Disebut mufrad wa huwa ma laysa jumlatan wala shibha jumlah. Karena na'tun hakikinya bukan merupakan jumlah, bukan pula merupakan shibhu jumlah. Ketika kita mengatakan bukan jumlah, maksudnya adalah dia bukan jumlah ismiyah, bukan pula jumlah fi'liyah. Ketika kita katakan na'tunnya bukan shibhu jumlah, maka maksudnya na'tunnya bukan terdiri dari jar dan majrur, bukan pula terdiri dari zaraf dan mudhaf ilaihnya. Wa in kana muthannan au jam'an, meskipun na'tun ini bilangannya adalah dua atau tiga, dua atau jamak, lebih daripada dua. Karena yang dimaksud dengan na'tun mufrad ini bukan dari segi jumlah, tapi dari segi dia itu bukan kalimat. Dari segi bahwa dia itu bukan shibhu kalimat, shibhu jumlah. Maka dia disebut sebagai mufrad, yakni satu kata. Bukan bermaksud jumlahnya satu, bukan. Tapi satu kata, boleh jadi dia mufrad dari segi jumlah, boleh jadi dia muthanna dari segi jumlah, boleh jadi dia jamak dari segi jumlah. Contoh yang pertama, hadza rajulun aqilun. Hadza mubtada, rajulun khabar, wa huwa man'ut, dan dia juga sebagai man'ut di situ. Aqilun adalah na'tun, hukumnya marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Aqilun itu dari segi jumlah dia mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Taib. Yang kedua, hadzani rajulani aqilani. Hadzani mubtada, rajulani khabar, dan dia juga sebagai man'ut. Aqilani na'tun marfu' wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah al-alif. Kenapa tanda rafa'nya alif? Li'annahu muthanna, karena dia musanna. Ya, maksudnya dari segi jumlah dia musanna. Tetapi na'tun ini apakah disebut sebagai jumlah? Tidak, dia tetap mufrad. Dianggap mufrad karena satu kata. Begitu juga jumlah yang ketiga, haula'i rijalun uqala'u. Mereka ini adalah para lelaki yang berakal atau pintar, cerdas. Ya. Dan uqala di sini adalah na'tun yang mufrad juga, disebut na'tun yang mufrad. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia jamak taksir. Kemudian yang keempat, haula'i banatun aqilatun. Mereka ini adalah anak-anak perempuan yang berakal. Aqilatun na'tun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kenapa? Karena dia jamak muannats salim. Kemudian yang kelima, haula'i muslimuna muaddabuna. Mereka ini adalah kaum muslimin yang beradab. Muaddabuna. Ya. Nah, muaddabuna ini na'tun mufrad juga. Ya, meskipun dari segi jumlah dia jamak. Ya, dia na'tun marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ya, jamak mudzakkar salim. Baik, ini dia tentang na'tun mufrad. Kemudian yang kedua, an-na'tul jumlah. Mari kita bahas pula sifat atau na'tun yang berbentuk jumlah, baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Kenapa dia disebut sebagai na'tun jumlah atau kapan dia disebut sebagai na'tun jumlah? An yaqa'a an-na'tu jumlatan fi'liyatan aw ismiyatan, yaitu ketika na'atnya itu berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Dia disebut sebagai na'tun, dia sah dianggap sebagai na'tun hakiki yang berupa jumlah, tetapi dengan syarat sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Ada 3 syarat untuk na'tun jumlah, ada 3 syarat sehingga dia di-i'rab sebagai na'tun.
Ya, kalimat yang kita ucapkan atau yang kita tulis benar, sah, ya, sesuai dengan kaedah bahasa Arab yang benar. Apa itu syaratnya? Yang pertama, an yakunal man'utu nakiratan la ma'rifatan. Ya. Baik, saya tulis dulu, ya. Baik, mari kita perhatikan, ya, syarat-syarat yang disebutkan di buku tadi di halaman 203. Na'tun bisa berupa jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah dengan syarat. Kata penulis yang pertama, an yakunal man'utu nakiratan la ma'rifatan. Dengan syarat yang pertama, man'utnya merupakan kata yang nakirah, bukan kata yang ma'rifah. Ya, tadi sempat disinggung juga. Yang jelas pembeda antara nakirah dan ma'rifah itu, pembeda yang paling jelas itu adalah ma'rifah ada alif lamnya. Ya, makanya alif lam ini disebut sebagai alif lam lit ta'rif, ya. Kemudian nakirah tanpa alif lam. Ini yang paling jelas dan ini yang akan kita lihat pada contoh kali ini. InsyaAllah nanti kita akan bahas nakirah dan ma'rifah secara detail setelah kita membahas tentang na'tun secara tuntas. Baik, perhatikan di sini mana man'ut, mana kata yang disifati. Talib, karena Muhammad adalah mubtada, talibun adalah khabar, ya. Dan dia di situ man'ut sebagai kata yang disifati. Sifatnya mana? Sifatnya adalah jumlah. Kenapa kita bisa mengatakan jumlah ini, yaitu fi'il mudhari ini, sebagai na'tun? Karena memenuhi syarat yang pertama yang barusan kita sebutkan, yaitu man'utnya yang disifati, yaitu kata talib, adalah kata yang nakirah. Tidak ada alif lam. Maka yadrusu di sini boleh di-i'rab sebagai na'tun. Ya, boleh di-i'rab sebagai na'tun. Taib. Kenapa? Ada kaedah yang disebut-sebut oleh para pakar nahwu atau ulama nahwu, inna al-jumal ba'dal ma'arifi ahwalun wa ba'dan nakirati sifatun. Kalau antum mendapati kalimat datang setelah kata yang ma'rifah, maka kalimat tersebut di-i'rab sebagai hal. Ya, di-i'rab sebagai hal. Tapi kalau seandainya, ya, yang setelah kalimat tersebut datang setelah kata yang nakirah, nih kalimat tadi yadrusu datang setelah kata yang nakirah, maka kalimat tersebut di-i'rab sebagai sifat. Nah, ingat-ingat itu. Al-jumal ba'dal ma'arifi ahwalun wa ba'dan nakirati sifatun. Suatu kalimat kalau seandainya datang setelah kata ma'rifah, maka di-i'rab sebagai hal. Tapi kalau seandainya datang setelah kata yang nakirah, maka bisa di-i'rab sebagai sifat atau na'at. Taib. Dan di sini kita lihat man'utnya adalah nakirah. Maka kalimat yang datang setelahnya bisa dianggap sebagai na'at atau sifat. Syarat yang kedua,
an yashtamila an-na'tu ala dhamirin ya'udu 'ala al-man'ud. Nah, pada na'tun yang merupakan kalimat itu hendaklah ada dhamir. Terdiri dari dhamir yang mana dhamir ini ya kembalinya kepada man'ud. Ibaratnya sah dikembalikan ke man'ud. Kalau kembalinya bukan ke man'ud, maka tidak bisa dianggap sebagai sifat. Ya. Baik. Lihat di sini ya, kalimat ini Muhammad talibun yadrusu bijtihad. Ya. Muhammad adalah seorang talib yang dia belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kata-kata yadrusu di sini terdiri dari dhamir atau tidak? Naam. Karena yadrusu ini baru fi'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Ada dhamir di sini. Nah, dhamir ini kembalinya ke mana? Kembalinya ke talib. Benar atau tidak? Iya. Kalau seandainya memang benar, maknanya lurus kalau dikembalikan ke talib, ya, artinya memang kembalinya ke talib, maka dia sah menjadi na'tun. Kalau tidak, kembalinya misalnya ke orang yang ketiga misalnya, atau ke orang yang tidak disebutkan di sini misalnya, ya, maka tidak sah dianggap sebagai na'tun. Ya. Baik. Kemudian, ya, wa yutabiquhu fin naw'i wal 'adad. Ya, selain dhamir ini harus kembali ke man'ud, dhamir ini juga harus sama dengan man'udnya dari segi apa itu? Nau' jenis, dan dari segi adat jumlah. Betul atau tidak ini? Naam, ya. Yadrusu itu tadi takdirnya apa kita katakan? Huwa. Huwa ini secara jenis dia adalah mudzakkar, maka sama dengan talib yang mudzakkar. Dari segi jumlah dia adalah mufrad, maka sama dengan talib. Kalau sama berarti sah dianggap sebagai na'tun. Ya. Tapi kalau seandainya di sini disebutkan Muhammadun talibun yadrusuna, berarti yadrusuna ini kembalinya ke lain. Dhamirnya bukan kembali ke talib. Berarti tidak sah yadrusuna dianggap sebagai na'tun. Ya, itu syarat yang kedua. Alhamdulillah terpenuhi pada kalimat ini. Nah, syarat yang ketiga, an tatba'a jumlatun na'ti man'utaha fil i'rab. Nah, kalimat yang menjadi sifat ini haruslah mengikuti man'ut dari segi i'rab. Dari segi i'rab. Loh, kan na'tunnya ini jumlah kalimat. Bagaimana dia bisa mengikuti man'utnya? Kenapa? Karena beda. Man'utnya satu kata, na'tun karena dia kalimat bukan satu kata. Taib. Ya, kita sudah belajar juga sebenarnya sebelumnya. Kalau seandainya jumlah mengikuti kata yang marfu', maka tentu jumlah itu tidak disebut sebagai marfu', melainkan fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa'. Makanya disebutkan di sini, haitsu takunu fi mahalli raf'in hina yakunu man'utuha marfu'an. Nah, jadi kalimat ini, jumlah ini yang sebagai na'tun, maka dia menempati posisi rafa'. I'rab dia adalah fi mahalli raf'in. Kapan? Ketika man'utnya marfu'. Di sini talib marfu', mansub atau majrur? Marfu'. Maka yadrusu itu ketika kita mengi'rabnya, dia fi mahalli raf'in na'tun li talib. Ya, dia menempati posisi rafa' sebagai na'at bagi si talib. Wa takunu fi mahalli nasbin hina yakunu man'utuha mansuban, dan dia di i'rab sebagai fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab ketika man'utnya mansub. Misalnya ra'aitu taliban yadrusu bijtihadin. Saya melihat seorang siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, yadrusu itu bisa kita i'rab sebagai na'at. Ya, karena taliban ini nakirah. Yadrusu terdiri dari dhamir yang bisa kembali ke taliban. Kemudian juga yadrusu itu kalau ra'aitu taliban yadrusu, maka yadrusu fi mahalli nasbin karena mengikuti na'tunnya, man'utnya yang merupakan isim yang mansub. Baik. Wa takunu fi mahalli jarrin hina yakunu man'utuha majruran, dan dia fi mahalli jar, ya, menempati posisi jar ketika man'utnya juga majrur,
Ya. Ini dia apa tadi? Syarat jumlah bisa menjadi na'tun bagi suatu kata. Wa ilaika hadhihi al-amthilatu al-muwaddihatu lidzalik. Dan berikut ini merupakan contoh-contoh yang menjelaskan syarat yang 3 tadi, apa yang tadi kita jelaskan, ya. Kita baca cepat saja karena contohnya sebahagiannya sudah kita sebutkan di sini tadi. Nah, yang tadi kita jelaskan itu baru jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kita lihat di sini contoh an-na'tul jumlatul fi'liyah. Na'at yang jumlahnya fi'liyah, ada Muhammadun talibun yadrusu bijtihadin. Ketika kita mengi'rab yadrusunya yang merupakan na'tun, kita katakan dulu bahwasanya dia adalah fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wal fa'il, ya, karena ada fi'il maka ada fa'il. Wal fa'ilnya mana? Dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Barulah secara keseluruhan kita i'rab. Dan jumlah fi'liyah yakni yadrusu itu fi mahalli raf'i na'tin. Dia menempati posisi rafa' sebagai na'tun. Atau kita katakan fi mahalli raf'in na'tun. Boleh juga fi mahalli raf'i na'tin. Lianna man'utaha talibun marfu'. Karena man'ut dia yaitu talib dalam keadaan marfu'. Ala annahu khabarun lil mubtada' Muhammad. Kenapa dia marfu'? Sebagai khabar bagi mubtada' yaitu Muhammad. Nah, jadi kalau seandainya lepas satu dari ilmu sebelumnya, maka akan sulit kita mempelajari ilmu yang di depan. Taib. Contoh yang kedua, al-imamu rajulun yakhafullaha. Si imam, dia adalah seorang laki-laki yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yakhafu di sini i'rabnya adalah fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa, yang kembalinya ke rajul. Wal jumlatul fi'liyah, dan kalimat yakhafu fi mahalli raf'i na'tin, dia menempati posisi rafa' sebagai na'tun. Kenapa? Karena man'utnya adalah rajulun dan rajulun marfu'. Ya. Kenapa rajulun marfu'? Karena dia sebagai khabar bagi mubtada yaitu al-imam. Taib. Sekarang kita lihat pula contoh na'at yang jumlah ismiyah. Nah, di sini saya tulis tadi tapi belum sempat dijelaskan. Perhatikan, kita kembali ke 3 syarat sebelumnya. Uhibbu sadiqan akhlaquhu thayyibatun. Saya senang, suka dengan seorang teman yang akhlaknya baik. Mana di sini man'ud yang disifati? Sadiq. Kata-kata teman ini yang sebagai man'udnya. Dan kata-kata teman di sini dia dalam keadaan mansub karena maf'ulun bih dari kata uhibbu. Ya, uhibbu, saya senang, cinta. Sadiqan, maf'ul bihnya mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa huwa man'ud, dan dia juga sebagai man'ud. Nah, dia nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Maka kalimat yang datang setelahnya bisa dianggap sebagai na'tun. Benar tidak yang datang setelahnya kalimat? Ya, tapi jenis kalimatnya adalah ismiyah. Terdiri dari mubtada dan khabar. Taib. Syarat yang kedua apakah terpenuhi? Bahwa pada kalimat akhlaquhu thayyibah yang merupakan jumlah ismiyah ini ada dhamir enggak di situ? Ada. Mana? Hu. Dhamir ini syaratnya harus kembali ke man'ud yaitu shadiq, dan sama dari segi jenis dan jumlah. Sama atau tidak? Shadiq mudzakkar, hu juga mudzakkar. Shadiq ini mufrad, hu juga mufrad. Berarti sama. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, akhlaquhu thayyibah, ini di i'rab sebagai apa? Sebagai fi mahalli nasbin, karena man'udnya mansub. Ahsant. Ya. Jadi senang ya. Nanti baca sendiri yang ada di situ. Taib. Contoh yang kedua, Khalidun khatibun sautuhu mu'athirun. Kita tulis Khalidun talibun, afwan, khatibun
sautuhu mu'athirun. Si Khalid merupakan seorang khatib, ya, yang membaca khutbah, menyampaikan khutbah yang mana suaranya adalah mu'athir, suaranya itu mempengaruhi gitu. Ya, suaranya itu mempengaruhi hati jamaah orang-orang yang mendengarnya. Ya. Baik. Di sini yang na'tun adalah sautuhu mu'athir. Dan na'tunnya merupakan jumlah ismiyah. Sautuhu mubtada, mu'athirun khabar. Dan dia merupakan na'tun untuk khatib. Khatib nakirah berarti sah dianggap sebagai na'tun. Ya. Kemudian pada kata saut, pada kalimat sautuhu mu'athir terdiri dari dhamir yang kembali ke khatib. Berarti sah menjadi na'tun. Ya. Kemudian sautuhu mu'athirun ini adalah jumlah ismiyah fi mahalli raf'in, jarrin atau nasbin? Raf'in. Ya. Limadha? Lianna man'utahu marfu'un ala annahu khabarun lil mubtada. Ya. Bisa dilihat di situ. Ya. Kita fokus pada jumlah ismiyahnya sautuhu. Ya, sautuhu di i'rab sebagai kalau kita ingin memperincinya, misalnya Muhammadun talibun yadrusu, kita enggak langsung meng'irab yadrusu sebagai na'tun, tidak. Kita i'rab dia dulu, dia adalah fi'il mudhari. Yang datang setelahnya ada fa'il. Sama juga ketika kita meng'irab jumlah ismiyah ini, di-i'rab satu persatu dulu. Akhlaquhu atau sautuhu ini adalah mubtada yang kedua. Mubtada'un tsanin, hukumnya marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf, dan dia sebagai mudhaf, ya. Mana mudhaf ilaihnya? Dhamir. Jadi wal ha ini merupakan dhamir mabniun ala ad-dhammi, mabniun ala ad-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Menempati posisi jar ini. Ya, dia mabni tapi menempati posisi jar karena dia mudhaf ilaih pada asalnya. Baru kita kata yang ketiga mu'athirun sebagai khabar. Khabar bagi mana? Khabar bagi mubtada. Taib. Khabar thayyibatun, khabar bagi akhlaquhu. Ya. Kemudian mu'athirun bagi sautuhu. Nah, khabarnya ini marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Setelah itu baru kita i'rab jumlah ismiyah secara keseluruhan. Wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khabar. Jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar yaitu sautuhu mu'athir atau apa tadi? Akhlaquhu thayyibah, itu fi mahalli raf'i na'tin, menempati posisi rafa' sebagai na'tun karena man'utnya khatib dan saut khatib dan sadiqan. Sadiqan ini mansub, ya. Karena man'utnya khatib itu marfu'. Ya, makanya sautuhu mu'athir fi mahalli rafa', ya. Kalau seandainya sadiqan tadi, maka akhlaquhu thayyibah itu fi mahalli nasbin karena man'utnya mansub. Baik, jelas ya? Ini ketika na'tunnya merupakan jumlah. Yang terakhir, ya, tsalitsan an-na'tu shibhul jumlati. Ketika na'atnya merupakan zarfiyah. Ya, zarfiyah ini terdiri dari zaraf dan mudhaf ilaih. Wa huwa an yaqa'a an-na'tu shibha jumlatin sawa'un kana jaran wa majruran aw zarfan. Yaitu ketika na'atnya merupakan shibhu jumlah, baik jar majrur ataupun zaraf, dengan syarat. Ada syarat, tetapi tidak 3 melainkan 2. Ya, syaratnya yang pertama an yakunal man'utu nakiratan la ma'rifatan. Ini sama dengan syarat sebelumnya, ya. Kalau na'atnya syibhu jumlah, maka man'utnya itu harus nakirah. Kaedahnya masih sama, al-jumal, ya. Ba'da al-ma'arifi ahwalun wa ba'da an-nakirati sifatun. Maka di sini kita bisa katakan syibhu al-jumlah, ya. Syibhul jumlah ba'da an-nakirati sifatun. Syibhul jumlah yang datang setelah nakirah maka bisa dianggap sebagai na'tun. Jadi syaratnya man'utnya harus nakirah bukan ma'rifah, ya.
Kemudian syarat yang kedua, an yatba'an na'tu shibhul jumlati man'utahu fil i'rab. Ini sama juga dengan sebelumnya, bahwa na'at yang shibhul jumlah itu harus mengikuti man'utnya dari segi i'rab. Haitsu yakunu fi mahalli raf'in hina yakunu al-man'utu marfu'an. Maka shibhul jumlah itu disebut atau di i'rab fi mahalli rafa' kalau seandainya man'utnya marfu'. Wa yakunu fi mahalli nasbin hina yakunu al-man'utu mansuban, dan dia di i'rab fi mahalli nasab kalau seandainya man'utnya mansub. Wa yakunu fi mahalli jarrin hina yakunu al-man'utu majruran, dan syibhul jumlah ini di i'rab fi mahalli jar kalau seandainya kata sebelumnya yaitu man'ut ya merupakan majrur, kata yang majrur. Sama seperti na'at yang jumlah tadi. Wa ilaika hadhihi al-amthilatul muwaddihatu lidzalik. Sekarang kita lihat contoh. Ya. Yang pertama, an-na'tu syibhul jumlah al-jar wal majrur. Kita lihat na'at yang syibhul jumlah yang merupakan jar dan majrur. Syahadtu ta'iran fi qafasin. Syahadtu ta'iran fi qafasin. Ya. Perhatikan kata fi qafas, ya, ini dia syibhul jumlahnya yang kita i'rab sebagai na'at. Kita i'rab satu persatu dulu, ya. Fi di sini adalah harfu jar. Qafas adalah isim majrur, ya. Baru kita katakan syibhul jumlah yang terdiri dari jar dan majrur, yakni fi qafas, itu fi mahalli nasbi na'tin, menempati posisi nasab sebagai na'at. Kenapa dia disebut fi mahalli nasbin? Karena man'utnya, li'annal man'ut yaitu ta'iran mansubun. Karena kata-kata ta'iran yang merupakan kata yang disifati di situ adalah mansub. Kenapa dia mansub? Ala annahu maf'ulun bih. Karena dia adalah maf'ul bih. Syahadtu, saya melihat ta'iran, ya, burung di dalam sangkar. Ya. Sangkar ini, qafas ini, ya, sangkar yang biasa seseorang membeli burung atau mendapati burung kemudian diletakkan di dalam sangkarnya yang dia lihat selalu di situ, kasih makannya di situ. Adapun sarang, nah ini bukan qafas. Sarang itu bahasa Arabnya adalah ushun, ya, ushun. Jadi qafas itu sangkar, berbeda dengan sarang, ya. Kalau sarang itu ushun, ya. Sarang itu yang dibuat oleh induknya, ya, dengan jerami, itu namanya ushun. Taib. Contoh yang kedua, marartu birajulin fi sayyaratihi. Ya, marartu birajulin fi sayyaratihi. Taib. Sebelumnya, coba lihat contoh syahadtu ta'iran fi qafasin. Kalau seandainya saya mengucapkan kalimatnya seperti ini, syahadtu ta'ira fi qafasin. Syahadtu ta'ira fi qafasin. Bisa tidak fi qafasin ini di i'rab sebagai na'at? Tidak. Kenapa? Mukhalif li syartil awal, yakni an yakuna an-na'tu syibhul jumlah an yakuna al-man'utu nakirah. Dan di sini syahadtu ta'ira, ya, yang awalnya syahadtu ta'iran kita rubah menjadi ma'rifah syahadtu ta'ira, maka fi qafas tidak boleh lagi di i'rab sebagai na'at, ya, tidak boleh, ya. Taib. Contoh yang selanjutnya tadi, marartu birajulin fi sayyaratihi. Saya melewati seorang laki-laki, ya, yang sedang berada di dalam mobilnya. Nah, fi sayyaratihi itu sifat bagi rajul, ya. Kita langsung i'rab fi sayyaratihi itu adalah syibhul jumlah yang terdiri dari jar dan majrur yang merupakan atau yang di i'rab fi mahalli jar, menempati posisi jar sebagai na'at. Na'at bagi siapa? Bagi kata rajul. Kenapa fi mahalli jar? Karena kata rajul di sini majrur. Man'utnya majrur, maka na'atnya juga harus fi mahalli jar. Tayyib.
Ini dia na'at syibhu jumlah yang jar dan majrur. Sekarang yang kedua, na'at yang syibhu jumlah yang zaraf. Ya. Contoh, syahadtu usfuran fawqa syajarati. Syahadtu usfuran fawqa syajarati. Usfur ini burung kecil seperti burung pipit, ya, burung gereja itu usfur. Syahadtu usfuran fawqa syajarati. Saya melihat atau menyaksikan seekor burung kecil di atas pohon. Di atas pohon. Fawqa syajarati di sini itu di i'rab sebagai na'at. Ya. Kenapa? Ya, karena kata yang sebelumnya itu adalah kata yang nakirah. Maka fawqa syajarati boleh kita i'rab sebagai na'tun. Sebagaimana kaedah yang tadi kita pelajari. Jadi fawqa itu zaraf. Zaraf apa dia? Zarfu makan. Keterangan tempat. Mansub. Ya, ingat zaraf itu minal mansubat. Termasuk isim-isim yang mansub. Ya, dia bukan mabni. Zarfu makan mansub wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Dan dia mudhaf. Kemudian asy-syajarah mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kemudian ya, gabungan kata ini yang disebut sebagai syibhu jumlah itu fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab sebagai na'at bagi apa? Bagi usfuran. Karena usfuran ini mansub, karena man'utnya mansub, maka na'atnya fi mahalli nasbin. Ya, kita tidak bisa katakan mansub pula na'atnya karena memang na'atnya bukan satu kata. Na'atnya merupakan syibhul jumlah. Ya, maka fi mahalli nasbin. Begitu juga dengan jumlah yang kedua, dakhala talibun amamal fasli. Ya, dakhala talibun amamal fasli. Seorang talib yang ada di depan kelas masuk, gitu secara terjemahnya. Karena amamal fasli ini di i'rab sebagai na'at sifat. Maka kita katakan seorang siswa yang ada di depan kelas masuk. Ya. Taib. Amama itu zarfu makan mansub seperti tadi. Al-fasli mudhaf ilaih majrur. Amama al-fasli ini syibhul jumlah fi mahalli apa? Jar, rafa' atau nasab. Fi mahalli raf'in. Kenapa? Karena man'utnya yaitu talibun marfu'. Ya, marfu' sebagai apa? Sebagai fa'il. Hadza yang dapat kita jelaskan pada malam hari ini di pertemuan yang ke-37 ini. InsyaAllah jenis yang kedua, an-na'tus sababi, kita akan bahas pada malam besok, ya, pertemuan ke-38 insyaallah ta'ala. Kita ulangi lagi, ya, tentang pembahasan yang kita ambil pada malam hari ini, yaitu bahwa jenis na'at itu ada dua. Yang pertama hakiki, dan yang kedua adalah sababi. Yang disebut sebagai hakiki, alladhi yubayyinu sifatan mawjudatan fi ismin qablahu, ketika dia merupakan sifat yang benar-benar mensifati isim yang sebelumnya. Artinya yang disifati benar-benar isim yang dia ikuti, yang ada sebelumnya. Atau dia adalah alladhi ya'ti ba'dahu dhamirun mustatirun yakunu fa'ilan au na'iba fa'il. Atau dia adalah na'tun yang datang setelahnya dhamir mustatir sebagai fa'il atau sebagai naib fa'il. Kapan disebut sebagai naib fa'il? Ketika na'tunnya mengikuti wazan isim maf'ul. Ketika mengikuti wazan selain isim maf'ul, baik itu fa'il, sifah musyabbah dan lain sebagainya, maka di i'rab dhamirnya sebagai fa'il. Kemudian setelah itu kita membahas tentang jenis na'tun hakiki. Ada 3 jenis, mufrad, jumlah, dan syibhu jumlah. Ketika ketika na'tunnya adalah na'tunnya adalah jumlah, maka ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu man'utnya harus nakirah bukan ma'rifah. Kemudian dalam na'tunnya itu harus ada dhamir yang kembali ke man'ut dan sama dengan man'ut dari segi jenis dan dari segi jumlah. Ya. Kemudian hukum na'tunnya adalah imma fi mahalli raf'in kalau seandainya man'utnya marfu, imma fi mahalli nasbin kalau seandainya
man'utnya mansub, imma fi mahalli jarrin kalau seandainya man'utnya adalah majrur. Nah, yang syibhu jumlah juga ada syaratnya hampir sama dengan syarat na'tun yang jumlah, yaitu yang pertama man'utnya harus nakirah bukan ma'rifah. Yang kedua na'tunnya syibhu jumlah ini harus mengikuti na'tun dari segi i'rab. Maksudnya kalau seandainya man'utnya adalah marfu, maka na'tunnya di i'rab sebagai fi mahalli raf'in dan seterusnya. Baik, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu dan Allah jadikan ilmu yang diberikan itu bermanfaat bagi diri dan bagi orang lain. Kita sudahi sampai di sini. Kita akan kembali lagi insya-Allah pada malam esok ba'da tarawih sekitar jam 10 waktu Indonesia bagian barat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.